Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Ardila Ulfiwijaya sebagai host di podcast kali ini. Apakah teman-teman tahu apa yang akan saya dan teman-teman bahas kali ini? Apa itu? Sebelumnya, tolong perkenalkan nama kalian satu persatu dong teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Festi Aulia Rahmi. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Denia Alma. Halo semua, perkenalkan namaku Maharani Safazain. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Uswatun Hasanah. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Ahmad Farhan. Teman-teman, kira-kira kita di sini akan membahas apa ya? Aku ada spoiler nih, kita akan membahas revolusioner Indonesia kan? Nah, betul sekali. Kira-kira siapa sih tokoh revolusioner itu? Tan Malaka bukan sih? Tokoh yang punya pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Nah, bener banget, Mat. Tokoh yang bakal kita bahas adalah Tan Malaka. Kita akan membawa kalian menyelami kehidupan seorang tokoh revolusioner Indonesia yang penuh misteri dan kontroversi. Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Tan Malaka adalah seorang guru, filsuf, dan pejuang kemerdekaan yang pemikirannya jauh melampaui zamannya dan perjuangannya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Festi, kamu pernah dengar Tan Malaka nggak sih? Pernah sih, aku tahu Tan Malaka dari bukunya yang berjudul Madilog. Kamu tahu informasi tentang Tan Malaka? Aku tahu beberapa nih. Tolong jelaskan dong informasi tersebut untuk teman-teman. Baik, Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Padam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Ayahnya bernama Raja Caniago dan ibunya bernama Sinah Sinapur. Orang tuanya adalah bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda. Tan Malaka dibesarkan dalam keluarga terhormat dan mendapatkan pendidikan yang baik. Tan Malaka mengenyam pendidikan sekolah rendah pada 1908 sampai 1913. Ia meneruskan pendidikan ke Inlandsky Quick School for Underwriters, yaitu sekolah pendidikan guru pemerintahan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. GH Horensma, guru Tan Malaka di sekolah guru yang merekomendasikan untuk meneruskan studi ke Belanda dengan sumbangan para engku Rp50 setiap bulan. Tan Malaka berangkat ke Belanda di usia 17 tahun untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintahan Rijkswijk School di Haarlem, Belanda. Wah, hebat sekali. Kamu tahu bagaimana informasi dan pendidikan Tan Malaka. Kira-kira teman-teman ada yang mau menyanggah informasi dari Festi? Aku tidak mau menyangga karena informasi dari Festi cukup detail, tetapi aku mau menambahkan sedikit nih karena informasi yang diberikan Festi adalah informasi umumnya. Apakah kalian tahu, setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, Tan Malaka mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut dengan sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialisme dan komunisme. Di sekolah ini, ia belajar bahasa Belanda dan suka berolahraga, seperti berenang dan bermain sepak bola. Ia mulai membenci budaya Belanda dan tertarik pada masyarakat Amerika dan Jerman. Itu saja informasi tambahan dari aku. Wah, selain suka baca buku, ternyata Tan Malaka juga suka olahraga. Tadi kan dari yang sudah Denia sampaikan adalah informasi tentang Tan Malaka saat di Belanda. Aku pengen tahu nih, gimana sih cerita selanjutnya saat Tan Malaka pulang ke Indonesia? Ada yang mau ngasih tahu? Aku tahu nih, di tahun 1919 setelah Perang Dunia ke-1 usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia buat jadi guru anak-anak pada kuli kontrak di perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Tan Malaka jadi orang yang penuh semangat buat politik dan mengaplikasikan ilmunya dan pengalaman yang diperoleh di negeri Belanda.
Pemikirannya semakin radikal dengan menggunakan ideologi kiri. Aksi pertamanya adalah keterlibatan terhadap pemogokan buruh di Sumatera. Tahun 1921, Tan Malaka diangkat jadi Ketua Partai Komunis di Indonesia alias PKI. Akibat aktivitas politiknya itu, setahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Di tengah pengasingan, ia terus menulis dan menyebarkan ide-idenya. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Madilogue, sebuah sintesis antara materialisme, dialektika, dan logika. Aku baru tahu ternyata Tan Malaka pernah mengalami masa-masa yang sulit. Meski begitu, dia tetap tokoh yang kita hormati. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang tahu informasi kegiatan-kegiatan Tan Malaka berdasarkan sumber yang kalian cari? Aku punya informasi lagi nih untuk teman-teman. Informasi ini adalah informasi yang aku baca di artikel. Ternyata pada 1922, Tan Malaka sempat mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern. Di sana, ia ditunjuk sebagai agen komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia. Lalu, pada 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ia disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan. Tahun berikutnya, ia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia. Tujuannya mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Partai ini memperoleh kekuatan, tetapi sayangnya hanya sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintah kolonial. Wah, luar biasa sekali ya ternyata Tan Malaka. Gimana nih? Kalian masih semangat buat dengerin podcast Tan Malaka? Masih ada lagi informasi yang gak kalah menarik. Aku pengen Uswatun Hasanah jelasin dong. Jadi, Tan Malaka kembali ke Jawa pada 1944 saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia, Soekarno. Tan Malaka memiliki jalan pemikiran sendiri untuk memerdekakan Indonesia sebelum para founding father mengemukakan konsep-konsep merdeka. Pada 1924, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul Nar the Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Tan Malaka meninggal pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur. Kematiannya masih menjadi misteri hingga kini, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meski akhir hidupnya tragis, tapi pasti pemikiran dan semangat juangnya terus hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Teman-teman ada lagi yang mau menambahkan atau mau ngasih kesan? Menurutku Tan Malaka itu sosok yang tertutup, terlebih ia dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Meski akhir hidup yang tragis, ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memilih menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Sebagai tokoh pejuang, ia memberikan contoh kepada bangsa ini tentang berjuang dengan sangat militan dan radikal, akan tetapi dengan penuh pertimbangan dengan jiwa revolusioner yang kuat. Ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebab perundingan. Baginya perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan sekutu. Tan Malaka, sang pejuang revolusioner, telah pergi. Namun, warisannya tetap hidup, membara dalam setiap jiwa yang merindukan keadilan dan kemerdekaan sejati. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang Tan Malaka. Semoga podcast ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sosok Tan Malaka dan menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Sampai jumpa teman-teman semua.